trennya tuh bisa dibilang sekarang kalau anak-anak motor tuh udah top tire-nya ban itu adalah ban soft compound ya teman-teman ya. Seperti bisa dilihat dari desain tapaknya ya teman-teman, seperti ini. Desain tapaknya yang di bagian pinggirnya nih hampir polos ya, nggak ada motif. Itu sedikit banyak itu mengisyaratkan kalau ban ini tuh untuk trek kering ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue teman-teman, bapak-bapak motoran. Di video kali ini teman-teman, gue akan sedikit mereview sebuah ban seperti yang ada di thumbnail ya. Jadi gue akan mereview ban yang cukup naik daun sekarang ya di kancah permetikan, terutama ya di dunia permetikan nih lagi lumayan naik daun lah gitu ya. Jadi gue akan membahas ini teman-teman, ban FDR MP27. Jadi sedikit cerita ya teman-teman ya, sedikit mengenalkan diri gue. Jadi selain gue juga bekerja, kebetulan gue ini adalah penjual ban lah ya, penjual ban kecil-kecilan di Facebook lah terutama sih, lebih seringnya. Nah, jadi ini adalah salah satu ban stok gue yang cukup sering di request dan cukup cepat juga perputarannya, karena memang mungkin lagi naik daun ya, jadinya cukup cepat juga perputarannya akhirnya. Dan ini adalah FDR MP27. Untuk sampelnya gua pakai yang ukuran 90/80 ring 14 ya teman-teman ya. Ini dia bannya. Oke, langsung aja yuk kita bahas FDR MP27 ini. Check it out. Oke teman-teman, jadi FDR MP27 ini adalah ban yang dikeluarkan dari PT Suryaraya Ruberindo Industries, atau ya kita kenal dengan brandnya itu FDR ya teman-teman ya. Jadi Sport MP27 ini adalah ban yang sebetulnya ini digunakan untuk balap ya teman-teman ya. Ini tuh peruntukannya tuh untuk balap. Cuma memang akhir-akhir ini tuh lagi tren ya teman-teman ya. Menurut gua jadi gua ini kan udah jualan ban-ban kayak gini lah ya, ban-ban untuk balap itu dari sekitar tahun 2018-an lah ya. Nah, di situ tuh waktu itu yang cukup rame itu memang untuk ban motor-motor bebek lah ya, karena zaman itu tuh waktu itu masih sering dapat ban-ban X-Race teman-teman. Jadi waktu itu sempat ada FDR MP27, ada MP76, itu yang X-Race gitu ya teman-teman. Nah kayaknya tuh semenjak dari situ trennya tuh bisa dibilang sekarang kalau anak-anak motor tuh udah top tire-nya ban itu adalah ban soft compound ya teman-teman ya. Nah jadi ini salah satunya kenapa ini lagi naik daun ya, karena mungkin sekarang lagi rame matic ya, lagi rame anak-anak matic gitu kan, dan top tire-nya ban itu yang tadi gue bilang kan soft compound, jadinya ini cukup banyak yang pakai akhirnya ya teman-teman. Karena emang secara menurut gua balik lagi ke selera ya, secara desain tapaknya ya, desain tapak itu emang FDR MP27 tuh cakep banget teman-teman. Nih desainnya tuh cakep banget, simple gitu ya, cuma 2 garis begini doang aja gitu.
jadinya tuh terkesan race look banget lah. Jadinya lebih ganteng, lebih gagah lah gitu motor kalau pakai ban ini ya gitu. Oke, di bagian depan teman-teman ya, pertama-tama ya, ini di bagian depan itu di sini ada labelnya ya. Ada labelnya, ini bertuliskan nih race compound for road race competition. Nah, jadi memang ini komponnya itu dirancang khusus untuk balapan lah ya gitu. Nah, terus di sini ada tekanan angin ya. Tekanan angin yang direkomendasikan untuk ban ini ya, itu untuk ban depannya kurang lebih 20 kurang lebih plus minus 2 ya, plus minus 2 psi. Untuk ban belakangnya 22 kurang lebih 2 psi. Jadi depannya 20 psi, belakangnya 22 psi. Untuk size bannya teman-teman, size ban si FDR MP27 ini itu setahu gua baru tersedia untuk ring 14 dan juga ring 17. Untuk di ring 17 sendiri, setahu gua itu baru hanya ada satu ukuran, yaitu 90/80 ring 17. Sementara untuk di untuk di ring 14, untuk di ring 14 itu tersedia dua ukuran. Yang pertama ini 90/80 ring 14, dan yang kedua ini belum lama launchingnya, mungkin kayaknya pertengahan atau akhir-akhir tahun 2025, itu ukuran 100/80 ring 14 teman-teman ya. Oke, lanjut kita bahas ke performa ban ini ya. Jadi teman-teman, ban MP27 ini seperti bisa dilihat dari desain tapaknya ya teman-teman, seperti ini. Desain tapaknya yang di bagian pinggirnya nih hampir polos ya, nggak ada motif. Itu sedikit banyak itu mengisyaratkan kalau ban ini tuh untuk trackering ya teman-teman ya, untuk trackering, karena nih ini biar memaksimalkan gripnya di tikungan. Nah, jadi ban ini tuh tipenya nih untuk trackering ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman pakai untuk harian yang ibaratnya cuacanya tidak menentu ya, cuacanya tuh nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas terik ya, ini sebetulnya bukan kurang cocok ya, tapi kalau teman-teman pakai ketika hujan ya ada baiknya untuk lebih ngatur gasnya lagi ya, supaya lebih hati-hati lah gitu. Karena memang dari FDR sendiri tidak merekomendasikan untuk ini di jalanan basah ya teman-teman ya. Untuk manuver, mungkin yang manuver berlebihan di jalanan basah ini memang kurang direkomendasikan lah teman-teman. Jadi ini adalah ban untuk tipe tipe trackering ya teman-teman ya. Selain itu, ban ini juga di website resmi FDR memiliki teknologi namanya, sebentar ya, tadi gue udah catat, memiliki teknologi namanya DC-Tech. Jadi DC-Tech ini adalah teknologi yang menggabungkan dua material kompon yang berbeda karakter teman-teman. Nah, ini pastinya jadinya bisa lebih ngegrip lagi ya teman-teman untuk di aspal. Oke teman-teman, untuk harganya ban ini menurut website resmi FDR ini ya, websitenya, untuk ukuran 90/80 ring 14 ini dia dibanderol dengan harga Rp358.150. Untuk 90/80 ring 17 dia dibanderol dengan harga Rp462.650. Sedangkan untuk ukuran 100/80 ring 14 dia dibanderol dengan harga Rp391.000. Jadi ya, untuk sekelas ban soft kompon itu masih harga yang oke lah ya, karena memang
selain ban yang sudah soft compound, nama besar FDR juga di dunia karet bundar lah ya, di dunia ban motor itu memang sudah cukup lama ya, jadinya ada harga pasti ada kualitas lah teman-teman ya. Jadi segitulah kurang lebih harganya. Mungkin ya kalau teman-teman check outnya di marketplace atau toko-toko online, mungkin ya siapa tahu ada diskon ya, atau kalau misalkan belinya di toko harganya mungkin bisa jadi sedikit lebih mahal, karena biasanya beberapa toko itu menyediakan jasa pasangnya juga gitu, jadinya mungkin agak sedikit lebih mahal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dari gua review sedikit si ban FDR MP27 ini. Semoga review ini membantu teman-teman mungkin yang lagi kepingin untuk membeli ban ini ya. Pesan dari gua sih, sebaiknya tips dari gua untuk pemakaian ban soft compound ini, usahakan sih kalau bisa ya teman-teman ya, tekanan anginnya tuh dijaga lah gitu, karena kan sayang kalau misalkan ban ini mahal gitu ya hitungannya ya, daripada ban harian kan pastinya lebih mahal ban ini ya, sayang kalau misalkan harus kena bocor gitu, jadinya performanya mungkin akan sedikit berkurang. Tips selanjutnya ya paling untuk teman-teman yang memang pakai ban ini untuk harian dengan cuaca yang tidak menentu ya, kadang hujan, apalagi nih sekarang gue record di bulan Desember ini, lagi musim-musimnya hujan, jadinya ya paling pesan dari gue adalah agak dikontrol lagi gasnya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu teman-teman, karena memang sesuai marwahnya ban ini adalah ban yang didesain untuk trek kering ya teman-teman gitu, jadinya ya hati-hati aja lah kalau misalkan teman-teman ketemu jalanan yang licin dan berpasir, agak dikontrol aja gasnya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu videonya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka sama video review kayak gini, tolong tulis di kolom komen. Jangan lupa juga komen yang baik-baik ya teman-teman ya. Sebisa mungkin kalau memang gue ada waktu dan gue sempat, gue akan balas komen dari teman-teman. Dan kalau memang ada kritik saran, tolong disampaikan ke komen juga. Kalau ngerasa juga video ini bermanfaat, silahkan di like atau mau di share ke teman-teman kalian, boleh banget kok teman-teman ya. Dan ya semoga channel gue ini juga bisa terus berkembang ya, sehingga gue bisa menghasilkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi ya teman-teman, mungkin lebih mengedukasi, lebih ya pokoknya lebih berkualitas lagi lah teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe ya channel ini, semoga biar bisa berkembang channel ini. Oke, jadi kali ini seperti itu dulu videonya, semoga teman-teman suka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel gua Bapak-Bapak Motoran. Terima kasih.